Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pahlawan yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiaoxi dan Bai yang masih berada di kota tersebut. Keduanya pun mencoba berkeliling di ibu kota untuk mencari pekerjaan. Namun di saat orang-orang mengetahui jika di depannya adalah Xiaoxi, maka tidak ada satupun orang yang mau menerima mereka bekerja di tempat tersebut. Sementara itu Wenrou dan Wuxi mengawasi dan mencoba membantu mereka berdua secara diam-diam. Dikarenakan pastinya Xiaoxi dan Bai masih diawasi oleh Sekte Liu dan orang-orang dari kerajaan. Di saat itu, nenek yang ditolong oleh Xiaoxi dan Bai di tempo hari datang untuk memberikan makanan kepada mereka berdua, lalu menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Nenek yang diarahkan oleh Wuxi ini meyakinkan kepada Xiaoxi dan Bai untuk tidak perlu terburu-buru membayarkan uang sewa kepadanya, sehingga mereka berdua pun akhirnya diajak tinggal ke rumah nenek ini. Namun di tempat lain, Lei Xun yang merasa tidak senang atas penolakan Xiaoxi dan Bai untuk bergabung di Sekte Liu tempo hari, sehingga di malam harinya Lei Xun datang untuk berencana membunuh mereka berdua. Namun di sana ia dihadang oleh seorang kakek tua yang bernama Guruwo. Guruwo mengatakan ia berhutang budi terhadap mantan ketua Sekte Pavilion Hujan. Maka dari itu ia memohon agar Lei Xun yang berhutang kepadanya untuk tidak membunuh Xiaoxi maupun Bai. Sehingga Lei Xun menyetujuinya dengan ancaman kedua pemuda ini tidak boleh bergabung dengan Sekte Pavilion Hujan. Jika tidak, maka ia pasti akan datang untuk membunuh mereka. Dengan bersamaan Meng Zhen yang belum berangkat ke barat laut untuk menyelesaikan misinya, dengan segera ia pun menemui Guruwo di sana dengan berterima kasih kepadanya yang sudah bersedia menjaga Xiaoxi dan Bai. Namun di sana Guruwo mengatakan itu hanyalah bantuan biasa. Lagi pula ia telah berteman lama dengan ayah dari Meng Zhen. Setelah itu Guruwo kemudian menemui Xiaoxi yang sedang memandang bintang di langit. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai suami dari nenek tersebut. Keesokan paginya, Guruwo pun memberikan semangat kepada Xiaoxi dan Bai di sana untuk mencari pekerjaan di ibu kota tersebut. Yang pada akhirnya Xiaoxi yang ternyata memiliki pengetahuan tentang obat-obatan herbal diperkenalkan dengan seorang juragan obat yang mempekerjakannya di sana. Sedangkan Bai yang ternyata memiliki bakat melukis pun akhirnya mulai menggelar lapak untuk menjual lukisan-lukisannya. Di saat itu, Xiaoxi dan Bai menjalani hari-hari seperti orang-orang pada umumnya. Di pagi harinya mereka telah berangkat untuk bekerja. Sepulangnya mereka makan bersama dengan kakek dan nenek. Singkatnya, kerja keras mereka membuahkan sedikit hasil. Yang saat itu Bai dihampiri oleh seorang juragan penjual lukisan yang mengatakan jika lukisan pemandangannya seperti ini sangatlah sulit untuk dijual. Lalu juragan ini pun menawarkan kerjasama. Ia akan memberikan sedikit uang untuk mengambil semua lukisan dari Bai yang akan ia jual di tokonya yang terletak di sebelah selatan kota. Dan nantinya hasil penjualan lukisan tersebut akan dibagi dengannya. Sementara itu Xiaoxi malah dikunjungi oleh seorang wanita cantik bernama Xiaoyao. Dan ia pun memborong obat-obatan di toko tersebut dalam jumlah yang sangat besar sebagai upayanya yang secara diam-diam membantu Xiaoxi saat ini. Namun hari demi hari di sana Bai harus menerima lapaknya yang sepi akan pengunjung. Bahkan juragan yang bekerja sama dengannya menyarankan agar dirinya membeli sebuah kuas yang baru untuk menggantikan kuas lama yang telah rusak.
Sementara itu Xiaoxi yang terlihat memiliki pekerjaan yang lancar, namun tiba-tiba ia mendapatkan jika toko obat tempat yang ia bekerja mengalami kebakaran. Dan di saat itu juga ia sesaat mencurigai jika kebakaran tersebut ditimbulkan oleh orang-orang dari sekte Liu. Sementara itu di sekte Pavilion Hujan, Wenrao yang tidak tenang dengan hidup kedua sahabatnya tersebut, ia pun berusaha untuk keluar dari markas dan membantu mereka. Wenrao yang berhasil keluar, di perjalanannya ia seketika bertemu kembali dengan kakek pendongeng yang telah tiba di ibu kota. Dan kakek tersebut menanyakan apakah kedua temannya sudah menjadi seorang pahlawan. Sehingga Wenrao pun memberitahukan kedua sahabatnya ini yang sedang dilanda kesulitan, dan ia pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya Tianjun yang berjalan-jalan di kota diberitahukan pelayannya jika Xiaoxi dan Bai hidupnya mereka saat ini kurang baik, dikarenakan sekte Liu yang selalu menutupi jalan mereka. Mendengar hal itu Tianjun mengatakan jika dirinya tidak bisa melakukan apapun, dikarenakan ia telah berjanji kepada ayahnya untuk tidak mencampuri urusan dunia persilatan. Di sisi lain, Xiaoxi mencari sebuah rencana lain dalam mencari uang. Ia pun menggelar lapak dadakan dengan hanya bermodalkan seutas tali dan sekeranjang kerikil. Ia pun menawarkan orang-orang untuk melemparinya batu, sementara ia akan berdiri di dalam lingkaran tersebut. Satu lemparan satu koin, dan jika lemparan itu meleset maka koin tersebut akan menjadi miliknya. Namun sebaliknya ia yang akan membayar satu koin kepada si pelempar itu jika ia terkena lemparan tersebut. Dan tadi sangka rencana ini pun berhasil yang membuatnya mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun saat itu Xiaoxi tidak menyadari jika di sana ada orang-orang dari sekte Liu yang mengawasinya. Mereka pun datang dengan menawarinya untuk menghindar dari anak panah yang nantinya mereka lepaskan. Dan Xiaoxi yang sangat tergoda dengan koin yang sangat banyak itu, ia hanya perlu menghindari 3 tembakan anak panah agar memenangkan semua uang tersebut. Tembakan pertama dan kedua berhasil ia hindari, namun pada tembakan ketiga ada sebuah panah meleset dari arah lain. Dan di sana Bai langsung menghalau serangan dari panah rahasia tersebut. Bai yang melihat tindakan itu sangat kecewa kepada Xiaoxi, dikarenakan itu sangatlah membahayakan dirinya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Xiaoxi ini sangatlah merendahkan harga dirinya. Sementara itu Xiaoxi berada di depan gerbang sekte Pavilion Hujan untuk meminta bantuan. Namun aksinya itu diawasi oleh orang-orang dari sekte Liu. Dikarenakan jika sampai Xiaoxi kembali menjalin hubungan dengan sekte Pavilion Hujan, maka mereka akan membunuhnya. Meski pada akhirnya Xiaoxi mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi orang-orang dari sekte Liu berniat untuk menggunakan kesempatan itu dalam mengambil nyawanya. Sementara Bai yang merasa jika ia merupakan beban dari Xiaoxi, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari ibu kota. Dan di malam itu juga ia meninggalkan surat perpisahan kepada Xiaoxi. Sementara di kediaman Fuzong, Meng Xian yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya, ia pun menunjukkan kepala tersebut. Namun saat itu Fuzong langsung menendang kepala itu lalu meminta Meng Xian untuk mengambilnya kembali. Dengan rencananya itu ia pun berteriak memanggil semua orang bawahannya masuk untuk menangkap Meng Xian, dikarenakan Meng Xian dihukum telah membunuh seorang pejabat Song. Namun di sana Meng Xian dengan tenangnya meminta agar mereka melihat kepala itu sekali lagi, yang ternyata kepala itu bukanlah dari pejabat Song, yang membuat Fuzong terkejut melihatnya. Di saat Meng Xian pulang dari sana, ia pun menceritakan itu kepada penasehatnya. Jika di dalam perjalanannya ke laut, ia mendapatkan informasi bahwa Fuzong dan sekte Liu bekerja sama dalam melakukan sebuah bisnis kotor. Kepala yang dilihat oleh Fuzong ini adalah kepala dari orang yang ditugaskan untuk menjalankan bisnis tersebut. Dalam kilas balik orang itu mengatakan jika ia akan menceritakan semua bisnis kotor Fuzong dan sekte Liu, asalkan Meng Xian bisa menjamin keselamatan keluarganya yang saat ini ditawan. Namun di saat itu tiba-tiba orang tersebut langsung dipanah oleh orang yang tidak dikenal, sehingga Meng Xian pun hanya mengambil kepala orang itu tanpa mengetahui bisnis kotor apa yang telah mereka lakukan. Dan hal ini sudah cukup untuk membuat Fuzong merasa ketakutan, dikarenakan Fuzong mengira jika saat ini Meng Xian sudah mengetahui rahasia bisnis kotornya.
Setelah itu Wuxi memberitahukan Meng Xian jika Xiaoxi dan Bai sudah beranjak pergi dari ibu kota ini, dan Meng Xian pun meminta untuk disiapkan kuda agar ia bisa mengejar mereka berdua. Di gerbang kota, ternyata langkah Bai yang pergi sendirian dihadang oleh Xiaoxi yang telah menunggunya. Ia pun memarahi sahabatnya yang telah pergi diam-diam meninggalkannya, dan pada akhirnya kedua orang ini pun setuju untuk sama-sama pergi dari kota ini. Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Wenrou yang memukul dan memaki mereka yang ingin pergi begitu saja. Saat itu Wenrou sangat marah kepada mereka berdua yang merasa sangat bersalah. Lalu Wenrou pun mengajak mereka untuk bertemu kembali dengan kakak seperguruannya yang saat ini telah menunggu mereka di depan. Saat itu Meng Xian pun mengingatkan mereka berdua. Sejak awal ia sudah mengatakan jika mereka bertiga ini sudah menjadi saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Dan pada saat itu juga Wenrou pun membawakan 3 cangkir arak untuk ketiga orang ini dalam mengangkat saudara di saat itu juga. Dan setelah persaudaraan terikat, mereka pun kembali ke sekte Pavilion Hujan. Oleh Meng Xian dikala itu memberikan pavilion tersendiri kepada Xiaoxi dan Bai. Bahkan mereka pun diberikan penjelasan bagaimana sekte ini bekerja beserta setiap rahasianya. Meng Xian juga memperlihatkan bagaimana hebatnya penasihat Wuxi dalam mengumpulkan informasi. Di sana penasihat Wuxi membacakan semua riwayat kehidupan Bai maupun Xiaoxi dengan sangat tepat, yang membuat kedua orang ini hanya terpana memuji betapa hebatnya penasihat Wuxi dalam mengumpulkan informasi. Sementara di tempat lain, Ketua Lei Sun dan Fei Jing langsung dipanggil oleh Menteri Fuzong mengenai permasalahan bisnis kotor yang mereka sudah tercium oleh Meng Xian. Dalam analisanya, Fei Jing meyakinkan kalau Meng Xian hanyalah tahu mereka memiliki bisnis kotor, akan tetapi tidak tahu bisnis apa yang sebenarnya mereka jalankan. Hal ini pun membuat Fuzong sedikit bisa bernapas lega. Namun untuk tindak pencegahan mereka harus menutup jalur bisnis di utara yang sudah tercium, serta memberikan Meng Xian sedikit pelajaran. Dalam upayanya Fei Jing untuk memberikan pelajaran kepada Meng Xian, ia pun mendekati salah satu petinggi sekte Pavilion Hujan bernama Xiao Qing, yang di saat itu juga Fei Jing langsung menawarkannya untuk bergabung dengan sekte Liu. Bahkan Fei Jing memberitahukan sebuah rahasia bahwa sebenarnya mendiang Hua adalah mata-mata dari sekte Liu. Ia bahkan menunjukkan surat perjanjian antara Hua dengan sektenya. Dengan begitu ia pun membujuk agar Xiao Qing bergabung dengannya. Sementara itu Lei Sun yang berada di tempat rahasianya, sesuai rencananya untuk menutup bisnis di jalur utaranya, ia pun memanggil semua pekerja yang terlibat di jalur tersebut dengan mengatakan jika jalur bisnis utara ini sudah tercium oleh Meng Xian, dan untuk mencegah rahasia ini bocor, ia pun menawarkan mereka semua untuk melakukan bunuh diri, dan ia akan menanggung semua keluarga mereka sebagai balasannya. Namun Lei Sun tidak menepati janjinya dikarenakan ia memerintahkan salah satu petingginya bernama Lei Chong untuk menghabisi semua keluarga pekerja itu. Di saat itu Xiao Qing kemudian mencoba untuk mempengaruhi petinggi sekte Pavilion Hujan yang lainnya untuk bergabung dengan sekte Liu. Namun di sana bujukan tersebut ditolak yang membuat Xiao Qing marah. Setelahnya Fei Jing pun datang ke sana untuk menemui Xiao Qing. Namun Fei Jing bukanlah orang bodoh dan ia mengetahui jika ini hanyalah sandiwara. Yang ternyata secara mengejutkan, Fei Jing menghadirkan Niantang yang merupakan petinggi sekte Pavilion Hujan lainnya yang saat itu sudah bergabung dengannya. Yang pada akhirnya ketiga petinggi ini harus melawan Fei Jing, yang membuat mereka bertiga harus kalah untuk melawannya. Di malam itu juga, sekte Liu mengerahkan prajuritnya secara besar-besaran, membunuh cukup banyak orang-orang dari sekte Pavilion Hujan, dan juga menghancurkan serta membakar beberapa toko usaha di sana. Singkatnya keesokan harinya, Meng Xian mengadakan rapat darurat, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat 3 rencana pembalasan. Pertama adalah membunuh pengkhianat Niantang yang akan dilakukan oleh Bai. Sementara tugas kedua diberikan kepada Xiaoxi untuk menyelamatkan Xiao Qing yang saat ini sedang disandra. Dan tugas ketiga Meng Xian akan bertindak langsung untuk menyelamatkan salah satu pekerja yang dipaksa bunuh diri oleh Lei Sun sebelumnya,
Harapannya adalah dari anggota keluarga pekerja itu mereka bisa mengungkapkan bisnis kotor Sekte Liu yang bekerja sama dengan Menteri Hukum Kerajaan saat ini. Setelah itu, Bai pun segera melakukan tugasnya. Ia pun pergi membunuh Niantang yang telah berkhianat. Akan tetapi kedatangannya itu ternyata telah diketahui oleh mereka. Bai yang terperangkap dari lawan, tiba-tiba ia diselamatkan oleh seorang misterius dengan mudahnya menghabisi para musuh di sana. Di tempat lain, saat itu Xiao Qing telah disiksa oleh salah satu petinggi Sekte Liu, dan di balik kamar itu ada seorang wanita yang sedang memetik kecapi. Xiao Xi yang tiba di sana malah melihat si wanita pemetik kecapi ini adalah Xiao Yao. Ia pun menyelinap masuk dengan menanyakan apa yang sedang terjadi. Xiao Yao pun menjelaskan jika ia telah dibayar oleh orang tersebut untuk bermain kecapi di sana. Kemudian Xiao Xi yang masuk ke kamar untuk menolong Xiao Qing. Namun di sana Xiao Xi malah dikagetkan yang ternyata itu bukanlah Xiao Qing, sehingga Xiao Xi pun harus bertarung melawan mereka berdua. Di saat Xiao Xi menanyakan identitas dari Xiao Yao pun mengeluarkan pelakat sekte pavilion hujannya, yang ternyata dia adalah si pemanah yang selalu menjaga Meng Zhen. Sementara itu di tempat lain, Meng Zhen berhasil menyelamatkan salah satu anggota keluarga pekerja yang tidak sempat dibunuh oleh Lei Sun. Dengan segera Meng Zhen pun membawanya pulang, namun ia terus dibayang-bayangi oleh banyak sekali prajurit dari Sekte Liu. Yang pada akhirnya Meng Zhen pun ditemui oleh Bai dan Xiao Xi yang telah menyelesaikan tugasnya. Tak lama setelahnya Lei Sun dan Fei Jing pun datang yang langsung menyerang mereka. Namun dalam sekejap saja pertarungan itu terhenti dikarenakan kedatangan prajurit dari Menteri Hukum Kerajaan yang melarang mereka untuk bertarung di wilayah ini. Dan ternyata orang yang diselamatkan oleh Meng Zhen ini sebenarnya memang sengaja dibiarkan untuk diselamatkan oleh Lei Sun, dikarenakan orang ini merupakan orang keterbelakangan yang tidak bisa memberikan informasi apapun. Singkatnya, di malam harinya, yang saat itu Bai secara tidak sengaja bertemu kembali dengan juragan lukisan yang mengabarkan kalau semua lukisan yang dulu dititipkan kepadanya telah terjual habis, dan memberikan Xiao Xi pembagian hasil yang telah mereka sepakati dulunya. Lalu ia pun mengajak Bai ke tempatnya untuk membuat beberapa lukisan lagi. Di sisi lain, Lei Sun dan Meng Zhen bertemu secara tidak formal untuk membahas perseteruan mereka di belakang ini. Lei Sun mengatakan Meng Zhen adalah seorang yang tidak tahu aturan, dengan Meng Zhen yang sudah menjadi ketua sekte Pavilion Hujan, namun masih saja mengajak dua pesilat berbakat Xiao Xi dan Bai untuk menjaganya. Dan lebih tidak tahu aturannya lagi, Meng Zhen telah mencampuri urusan bisnisnya. Mendengar hal tersebut, Meng Zhen pun hanya tersenyum sambil menuangkan arak untuknya dengan menjelaskan jika Xiao Xi dan Bai ini telah menjadi saudaranya, dan bahkan dia menyarankan untuk tidak mengganggu kedua saudaranya tersebut. Sementara di toko juragan lukisan, saat itu Tianchun sedang berkunjung dan memandangi lukisan baru yang digambarkan oleh Bai, yang ternyata orang yang membeli lukisan Bai selama ini adalah Tianchun. Namun di sana Tianchun juga tidak tahu kalau lukisan yang ia beli selama ini adalah lukisan dari Bai. Ternyata Tianchun yang kembali membeli lukisan elang ini bukan karena ia suka dengan lukisan tersebut, akan tetapi untuk ia hadiahkan kepada Meng Zhen, dikarenakan ia tahu selera kekasih hatinya yang menyukai lukisan seperti ini. Di tempat lain, yang saat itu Tianchun menemui Meng Zhen dengan memberikan sebuah lukisan tersebut. Meng Zhen pun menyukai hadiah itu dengan memuji pelukisnya ini pastilah memiliki karakter yang unik. Sebagai balasan, Meng Zhen pun memberikan sebuah kalung giok yang ia beli di saat melakukan perjalanan ke barat laut tempo hari. Kemudian di markas Sekte Liu, yang saat itu Lai Mei sedang mengobrol dengan sang ketua Lei Sun dengan memintanya diberikan pekerjaan untuk mengurus bisnis di utara yang menguntungkan. Namun sang ketua yang menolaknya malah memberikannya sebuah tugas lain, yang saat itu Lai Mei diminta kembali ke kampung halamannya sendiri untuk merekrut 5 pendekar dari Sekte Pili, yang dulunya kelima pendekar ini mengabdi kepada mendiang ayahnya. Jika tugas ini berhasil, maka Lai Mei barulah akan diberikan kesempatan untuk mengurus bisnis di utara.
Di tempat lain, Tianchun dan Fei Jing memperingati hari kematian ibu mereka. Dan dari sinilah Fei Jing terungkap jika dia merupakan anak pungut yang dulunya diselamatkan oleh ibunya Tianchun. Dan pada saat itu juga Tianchun mengeluh tentang ayahnya yang telah melupakan ibundanya. Sementara di samping sumur, Lei Sun sedang meminum araknya bersama orang yang ada di dalam sumur tersebut. Dan orang itu tahu jika setiap kalinya Lei Sun minum dengan cara ini, artinya Lei Sun telah membunuh musuhnya atau sedang memperingati hari kematian orang yang dibunuhnya. Dia pun mentertawakan Lei Sun yang penuh dengan dosa itu, menanyakan siapa lagi yang telah dibunuh oleh Lei Sun. Lalu Lei Sun memberitahukan jika hari ini adalah hari kematian kakaknya, yang seketika orang itu langsung terdiam dan berteriak mengutuknya, yang ternyata orang itu bernama Guan Qi, adik dari istri Lei Sun. Sementara di tempat lainnya, seorang bangsawan bernama Feng ingin bertemu dengan ayah angkatnya. Namun di saat itu ia ditolak dan diusir oleh seorang ketua bernama Xian. Kemudian Feng pun mengirimkan surat kepada Wenrou mengenai kantong parfum miliknya yang ia curi dan ingin dia kembalikan beserta informasi tempat dan waktunya. Sehingga Xiao Xi yang cemas langsung menggantikan Wenrou untuk pergi ke sana. Di malam harinya, Xiao Xi yang telah sampai di sana membuat Xiao Xi harus mengejarnya dengan berkeliling dan sampailah di sebuah tempat misterius. Dengan segera Feng pun melemparkan kantong parfum tersebut ke dalam sumur dan Xiao Xi pun masuk ke dalam untuk mengambilnya. Di saat itulah Feng menutup pintu tersebut dengan memberitahukan jika tempat ini adalah tempat rahasia Lei Sun. Dan kemudian Feng pun pergi bersama bawahannya yang telah menghabisi semua penjaga yang berada di tempat tersebut. Sementara di bawah sana, Xiao Xi bertemu dengan Guan Qi yang memberitahukan jika sumur ini akan segera terendam dengan mekanisme banjirnya. Lalu Xiao Xi diajarkan cara untuk membuka pintu selnya, dan di dalam sel itu Guan Qi memberitahukan bahwa Lei Sun yang telah mengurungnya di sini. Terlihat Guan Qi di sana sudah sangat lama terkurung. Bahkan ia tidak tahu jika Lei Sun sekarang adalah seorang ketua dari sekte Liu. Guan Qi lalu meminta Xiao Xi untuk mencabut dua besi pengait yang tertancap di punggungnya. Akan tetapi Xiao Xi merasa ragu ketika melihat banyaknya kerangka mayat yang ada di sana. Kemudian Xiao Xi diberitahukan jika di antara kerangka mayat itu ada kerangka putranya. Dan semua orang di sini dibunuh oleh Lei Sun. Mendengar hal itu, Xiao Xi pun mencabut dua kait di punggung Guan Qi. Kemudian Guan Qi pun menerobos hancur pintu sumur perangkap yang ada di atas, menikmati indahnya sinar rembulan setelah sekian lamanya ia terkurung, dan dengan segera mereka berdua pun pergi dari sana. Tak lama kemudian di saat Fei Jing tiba di sana, sumur itu telah kosong dan hal ini pun dilaporkan kepada Lei Sun. Untuk yang pertama kalinya wajah Lei Sun yang cemas dan ketakutan di saat bawahannya meyakinkan jika mereka akan menangkap dan membawa pulang tawanan sumur itu dalam keadaan hidup atau mati. Lei Sun pun menjadi sangat marah besar dengan mengatakan jika tawanan tersebut bernama Guan Qi, seseorang yang tidak akan mampu mereka bunuh. Dan terlihat Guan Qi ini bukanlah orang biasa sampai membuat Lei Sun panik seperti ini. Di sebuah kedai, saat itu Guan Qi menceritakan jika ia memiliki dua orang teman yang sudah tak lama ia jumpai. Dan sebelum mereka pergi untuk mencari teman yang dimaksud, orang-orang sekte Liu berhasil menemukan mereka, yang tentu saja pertarungan pun terjadi di sana. Setelah itu Fei Jing yang telah sampai di sana mendapatkan jika anak buahnya telah kalah bertarung. Dan dengan segera ia pun melaporkan kejadian itu kepada Lei Sun. Di sana Lei Sun pun mengungkapkan jika ia akan melaporkan hal ini kepada Menteri Fuzong dan ia akan mengkambing hitamkan sekte Pavilion Hujan sebagai pelaku yang membebaskan tawanan berbahaya tersebut. Di sepanjang perjalanan mereka, Guan Qi mengatakan jika Lei Sun dan Fuzong adalah dua orang yang menawannya selama ini dan dia pasti akan melakukan pembalasan dendam. Tibalah di sebuah rumah sederhana yang katanya adalah rumah teman Guan Qi. Di sana terlihat ada seorang anak kecil yang mencoba menghalangi mereka untuk menerobos masuk. Kemudian bapak dari anak tersebut yang bernama Yan Heva sungguh terkejut melihat sosok Guan Qi. Begitu pula dengan istri dari Yan Heva. Dengan sangat cepat anak dari Yan Heva ini lehernya langsung dipatahkan oleh Guan Qi. Begitu juga dengan istri dari Yan Heva yang langsung dibunuhnya.
dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.